Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi Selasa 1 Juli 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual dari seluruh Nusantara akan hadir dalam 60 menit ke depan. Bersama saya Mia Pratiwi, berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Mulai berita pertama pemirsa, sebanyak 62 anak yatim di Kabupaten Pati mendapat kesempatan berbelanja buku dan perlengkapan sekolah bersama Ketua Umum Pembina Pimpinan Pusat Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa dan Ketua Pimpinan Pusat Muslimat NU Arifah Fauzi. Kabupaten Pati mendapatkan dukungan dana alokasi khusus non-fisik sebesar 400,6 juta rupiah dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Arifah Fauzi saat melakukan kunjungan kerja di Pendopo Kabupaten Pati pada hari Sabtu siang 28 Juni 2025. Alokasi dana ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas berbagai capaian Kabupaten Pati seperti penghargaan Kota Layak Anak tingkat madya, penanganan kasus perlindungan anak, dan penghargaan Parahita Eka Praya. Untuk bisa membangun family resilience, ketahanan keluarga. Maka berbagai program, intervensi, bantuan sosial itu basisnya juga adalah keluarga, supaya ada ketahanan keluarga. Nah, dari ketahanan keluarga itu basis yang sangat harus mendapat perhatian, ada elemen-elemen yang memiliki kerentanan. Yang potensi memiliki kerentanan itu ada anak. Yang memiliki potensi kerentanan itu ada lansia. Tapi juga yang memiliki potensi kerentanan adalah bendera. Karena per 1 Agustus kita sudah harus mengibarkan bendera 1 bulan penuh. Saya rasa pesan dari Merah Putih itu pesan yang sangat kuat untuk anak-anak Indonesia, termasuk anak-anak Pati. Sementara itu, Bupati Pati Sudiawa menyambut hangat kunjungan Menteri PPPA dan menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada Kabupaten Pati. Berbeda, jadi santunannya adalah berupa mengajak anak-anak ke sebuah toko buku untuk memenuhi kebutuhan sekolahnya, karena ini lagi masa libur, kemudian untuk persiapan untuk masuk ke sekolah. Ini juga semacam perlindungan dan penyapaan kita kepada anak-anak supaya mereka juga mempunyai semangat yang luar biasa untuk menempuh pendidikan lebih baik lagi. Ia berharap kunjungan ini dapat memotivasi seluruh pihak untuk terus mengembangkan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak agar lebih maju dan berkelanjutan. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya pemirsa, Bupati Kendal secara resmi membuka turnamen sepak bola Bupati Cup U23 di Stadion Utama Kebon Dalam. Ajang yang diikuti 20 kecamatan sekabupaten Kendal ini tak hanya memeriahkan Hari Jadi Kendal ke-420, namun juga menjadi ajang penjaringan pemain muda berbakat yang dipersiapkan untuk memperkuat Persik Kendal di masa mendatang. Turnamen Bupati Cup U23 menjadi salah satu agenda strategis dalam rangkaian peringatan Hari Jadi ke-420 Kabupaten Kendal. Lebih dari sekedar kompetisi, turnamen ini menjadi wadah seleksi atlet sepak bola berbakat yang akan dipersiapkan menuju ajang Porprov mendatang. Kembalinya Persik Kendal ke pangkuan daerah juga menjadi momentum penting. Pemerintah kabupaten berupaya membangun tim yang kuat dari akar rumput melalui penjaringan pemain-pemain lokal berbakat untuk dapat berkompetisi di Liga 3. Seluruh peserta adalah pemain lokal maksimal usia 23 tahun yang telah melewati seleksi ketat di tiap-tiap kecamatan. Melalui turnamen ini, pemerintah berharap muncul atlet muda potensial yang dapat dibina secara profesional. Tak hanya soal teknik dan prestasi, turnamen ini juga mengusung nilai pembinaan karakter, sportivitas, dan semangat persatuan antar wilayah di Kabupaten Kendal. Pemkab Kendal berkomitmen untuk terus mendorong pengembangan dunia olahraga sebagai investasi jangka panjang untuk kemajuan daerah. Semoga pertandingan ini
melahirkan atlet-atlet olahraga khususnya sepak bola di Kabupaten Kendal ini, atlet-atlet yang berprestasi sehingga tentunya nanti akan membawa harum nama Kabupaten Kendal di dunia sepak bola. Karena memang kita harus terus meningkatkan sepak bola, khususnya sepak bola di Kendal ini, apalagi ini olahraga sepak bola kan merupakan olahraga yang populer di Indonesia, termasuk juga di Kendal ini. Dan juga semoga ini kan ada 20 kecamatan ya yang ikut bertanding, ini semakin membawa keakraban mereka, kebersamaan mereka dari 20 kecamatan yang ada itu. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, pelatih, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem olahraga yang sehat dan kompetitif. Turnamen ini akan berlangsung selama 2 pekan dan menjadi barometer awal dalam menyusun kerangka tim sepak bola Kabupaten Kendal menuju tingkat provinsi. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, dalam rangka Hari Bayangkara ke-79, Polres Grobogan menggelar kejuaraan drag bike Bayangkara Championship 2025 pada Minggu 29 Juni lalu. Ajang balap motor resmi ini tak hanya menyuguhkan aksi adu cepat, namun juga wujud komitmen polisi dalam membina talenta otomotif, mengangkat potensi wisata, dan menggerakkan ekonomi lokal. Dalam sambutannya, Kapolres Grobogan AKBP Ike Yulianto menegaskan, drag bike Bayangkara adalah bentuk nyata komitmen Polri untuk masyarakat. Kegiatan ini menarik antusiasme luas dengan dihadiri jajaran Forkopimda, komunitas motor, dan para penggemar otomotif yang memadati lokasi. Grobogan masih dihadapkan pada tantangan balap liar yang kerap meresahkan warga. Kapolres menegaskan kejuaraan ini dirancang sebagai saluran positif untuk mengurangi kenakalan remaja. Tak sekedar adu kecepatan, event ini juga berdampak langsung pada pergerakan ekonomi. Kehadiran pembalap, tim, dan penonton mendongkrak omset UMKM sekitar, termasuk bengkel modifikasi, pedagang suku cadang, hingga warung makan. Kejuaraan ini mendapat dukungan penuh dari Pemkab Grobogan, TNI, DPRD, KONI, serta komunitas motor dan ojek. Sinergi lintas sektor ini diharapkan jadi contoh bahwa kemajuan daerah dapat terwujud ketika seluruh unsur bergerak bersama. Pagi hari ini tanggal 19 Juni 2025 kita melaksanakan kegiatan dari Bayangkara Drag Bike. Kegiatan ini dalam rangka penyemarakan dari Bayangkara Polri, kemudian juga mengajak para komunitas ataupun masyarakat yang pencinta otomotif dan juga para UMKM untuk berpartisipasi dalam merayakan kegiatan ini. Nah, tadi disampaikan oleh Bapak Kapolres, ini adalah salah satu bentuk mendekatkan diri kepada masyarakat, mendekatkan diri dari Polri kepada masyarakat. Kita sudah meningkatkan pertemuan masyarakat dengan cara UMKM dilibatkan, kemudian memperkenalkan pariwisata di wilayah Grobogan. Nah, untuk wisata tadi sudah sampai angka 1.100 juta. Kegiatan ini bertujuan untuk pertama mencegah kematian. Habis itu juga sebagai ajang para atlet atau para industri di bagian otomotif ini sebagai ini dan berjalan dan seribu sekali ini berbagai kotanya. Tapi kita dari ini opsi untuk melakukan di Kabupaten Grobogan. Dengan ini ajang ini sebagai ajang bagi semua masyarakat juga. Dari Grobogan, Ahmad Abrar, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, suasana haru mewarnai penyambutan ratusan jamaah haji asal Blora yang tiba di tanah air. Tangis bahagia pecah saat keluarga menyambut kepulangan mereka setelah menunaikan ibadah di tanah suci. Tangis haru dan sukacita mengiringi kedatangan ratusan jamaah haji asal Blora di pendopo rumah dinas Bupati pada Minggu 29 Juni sore.
Keluarga yang telah menanti sejak siang hari tak mampu menahan air mata saat bertemu kembali dengan kerabat mereka. Mereka saling berpelukan melepas rindu setelah hampir sebulan berada di Tanah Suci. Sejumlah jamaah mengaku lega dan bersyukur dapat menuntaskan rangkaian ibadah haji dengan lancar dan kembali dengan selamat. Alhamdulillah, senang banget ketemu sanak saudara, anak cucu. Selama ibadah berjalan lancar atau gimana? Lancar, alhamdulillah sehat semuanya. Rombongan dari Blora, alhamdulillah terutama Asupa sehat semuanya. Ke tanah air perasaannya gimana, Pak? Ya, senang sekali. Senang. Ya, ingin ke sana lagi. Masih kurangan, Pak ya. Ya, kalau ada waktu insya Allah ke lagi. Selama ibadah di sana berjalan lancar atau gimana, Pak? Lancar, itu apa? Semuanya enak, makanannya ya enak, lainannya ya baik. Maupun petugas mau apa aja baik semua pelayanannya, tidak ada yang cacat. Di sana doanya apa, Pak, untuk keluarga, Pak? Makasih ya. Ya, mudah-mudahan semua bisa datang ke sana, sehat, barokah. Sementara itu, Kementerian Agama Kabupaten Blora menyatakan seluruh jamaah yang berjumlah 550 orang dalam kondisi sehat. Mereka tiba dalam 2 gelombang, di mana gelombang kedua dijadwalkan tiba Senin dini hari. Alhamdulillah jamaah haji Kabupaten Blora menurut laporan dari Ketua Kloter dan petugas-petugas yang menurut jamaah, alhamdulillah jamaah haji Blora dalam keadaan sehat dan siap pemulangan. Kloter 57 sudah terlaksana, kloter 58 nanti mendarat sekitar jam 23 sampai di Blora kurang lebih sekitar jam 04. Artinya semua bisa kembali ke tanah air dengan sehat, Pak ya? Ke Blora dengan selamat. Jamaah Haji Blora tergabung dalam kloter 57 dan 58. Mereka diberangkatkan ke Tanah Suci pada 18 Mei lalu. Dari Kabupaten Blora, Hanafi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Program saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun. Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punya aku udah bisa. Punya aku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV.
Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, Lega Reserse Center untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia mencatat tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah. Sepanjang tahun 2024 hingga pertengahan 2025, lembaga ini telah menangani puluhan kasus dengan beragam bentuk kekerasan. Lega Resource Center untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia atau LCRKJH mencatat kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah terus meningkat sepanjang 2024 hingga pertengahan 2025. Kepala Operasional LCRKJH Hinayatul Mukaromah mengungkapkan jenis kekerasan yang ditangani meliputi KDRT, kekerasan seksual fisik, kekerasan berbasis gender online (KBGO) hingga perdagangan orang. Totalnya, LCRKJH telah mendampingi 12 kasus KDRT, 11 kasus pelecehan seksual, 2 kasus pemerkosaan, 2 KBGO, dan 2 kasus trafficking. Namun penanganannya, kasus-kasus ini masih terhambat oleh sulitnya pembuktian, kurangnya pemahaman aparat, dan lambannya penegakan hukum. Salah satu kasus kekerasan seksual yang sudah dilaporkan sejak 2022 hingga kini belum juga menemukan tersangka. Hinayatul menilai hal ini menunjukkan rendahnya pemahaman aparat terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Aparat dinilai masih menggunakan perspektif lama dalam KUHP, bukan pendekatan khusus yang diatur dalam UU TPKS. Ia juga menyoroti KBGO yang semakin marak namun sulit ditangani karena rendahnya kesadaran korban dalam menyimpan bukti digital. Meski begitu, LCRKJH terus melakukan pendampingan serta edukasi terkait relasi digital sehat, khususnya bagi perempuan yang menjalani hubungan jarak jauh. Tindak pidana gitu. Karena memang UU TPKS itu kan baru disahkan gitu ya. Kemudian pemahaman aparat penegak hukum tentang kekerasan seksual yang sebenarnya dilindungi oleh Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu kan juga menjadi tantangan mereka gitu ya. Ketika mereka paham apa sih yang melatar belakangi UU TPKS itu disahkan gitu ya. Kemudian apa sih sebenarnya menjadi tantangan teman-teman gitu ya dalam kasus kekerasan seksual, mungkin tidak sebimbangnya mereka gitu ya, untuk menentukan ini kasus kekerasan atau bukan gitu. Termasuk juga kasus-kasus kekerasan seksual berbasis elektronik atau beberapa tahun lalu itu menyebutkannya KBGO gitu ya, kasus kekerasan berbasis gender online, itu juga menjadi salah satu tantangan. Ya lagi-lagi terkait dengan alat bukti, karena kalau kasus KBGO atau KSBE itu kan elektronik yang menjadi alat bukti gitu. Ketika misalnya kita tidak menyimpan bukti elektronik itu kan mudah sekali terhapus, apalagi ketika kita nggak bisa menyimpan URL-nya gitu ya. Nah itu kan artinya apa yang kita laporkan itu polisi menganggap lemah gitu ya, sehingga itu juga menjadi tantangan berat bagi kami ketika korban yang kami dampingi adalah kasus kekerasan berbasis gender online gitu, karena dia harus paham apa yang harus disimpan, apa yang ini akan menjadi bukti yang kuat ketika kasus kekerasan berbasis gender online ini dilaporkan ke polisi. Dari Semarang, Rizky Sahrul, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan memberikan bantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni sebanyak 17.000 unit pada tahun 2025. Program ini diharapkan mampu mengurangi angka kemiskinan di wilayah Jawa Tengah. Saat ini sekitar 3.000 unit diantaranya sudah disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Disperakim, Jawa Tengah, Budyo Darmawan menyatakan bantuan RTLH dari pemerintah provinsi sejalan dengan program nasional yang diusung pemerintah pusat. Program ini bertujuan untuk mempercepat penanganan kemiskinan di daerah. Dari target 17.000 unit, sebanyak 3.000 unit sudah terdistribusi kepada warga kurang mampu. Program ini juga mengikuti arahan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dalam mendorong pembangunan berkeadilan. Budyo menyebutkan anggaran yang digunakan untuk bantuan RTLH ini sebagian besar bersumber dari APBD provinsi dan menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia untuk bidang perumahan. Untuk mengoptimalkan program, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menggait dukungan dari berbagai pihak, termasuk perusahaan melalui program tanggung jawab sosial atau CSR. Tapi selama ini belum, kita selalu mengkomunikasikan program-program
rumah subsidi ini bersama pengembang, yang asosiasi pengembang. Misalnya kita mendorong pameran-pameran. Jadi karena pada kenyataannya pameran ini merupakan manfaatnya masih besar. Tempat di mana orang akhirnya bisa menjadi tahu caranya bagaimana untuk mendapatkan rumah subsidi, mekanisme, proses pembiayaannya bagaimana dan sebagainya, itu ada di situ. Nah, jadi melalui pameran-pameran kita dorong asosiasi untuk melaksanakan ekspo rumah subsidi. Tapi tentu saja kalau rumah subsidi sendiri untuk ekspo nggak memungkinkan. Karena angkanya, ya bukan karena apanya, ya karena tidak visible lah istilahnya. Nah, makanya dengan melalui pameran itu disupport subsidi silang dengan rumah komersil. Nah, jadi pamerannya yang istilahnya backup penyelenggaraannya lebih banyak dari developer komersil, tapi di sisi lain kita harus mengakomodir developer subsidi ini untuk ikut melakukan ekspo di situ. Dari Kota Semarang, Rizky Sahrul, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, penonaktifan kepesertaan BPJS penerima bantuan iuran atau PBI JKN diperkirakan akan memberikan dampak serius terhadap akses layanan kesehatan, khususnya di Kabupaten Demak. Pasalnya, hampir seluruh warga di Kota Wali tersebut sangat mengandalkan BPJS untuk berobat saat mengalami sakit. Pemerintah pusat telah menonaktifkan kepesertaan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional atau PBI JKN di sejumlah daerah, termasuk di Kabupaten Demak. Di daerah ini sedikitnya 41.000 peserta telah dinonaktifkan dan harus beralih ke pembayaran iuran secara mandiri untuk tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, Ali Maimun, mengungkapkan penonaktifan tersebut berpotensi memberikan dampak besar terhadap akses pelayanan kesehatan masyarakat. Sebab mayoritas warga di Demak selama ini mengandalkan pemanfaatan BPJS saat berobat, khususnya masyarakat kurang mampu dan menderita penyakit kronis. Jika kondisi ini tidak diantisipasi, ditakutkan akan meningkatkan beban pembiayaan di level pemerintah daerah, terutama jika warga yang dinonaktifkan berbondong-bondong beralih ke skema PBI yang dibiayai melalui APBD. Dinkes mengkhawatirkan anggaran yang ada tidak akan mampu mengcover seluruh peserta selama 1 tahun penuh dan beresiko terhenti di tengah jalan. Ada hubungannya dengan nanti gagal bayar ya, gagal bayar di layanan. Artinya orang tidak mampu, tidak punya pesertaan BPJS yang aktif, dia kalau gawat darurat harus ke rumah sakit, harus ke UGD, sementara harus bayar. Nah, dia tidak mau bayar, artinya kan rumah sakitnya juga tidak bisa menerima uang dari hasil pelayanan itu. Ini juga dari pihak rumah sakit juga sangat akan dirugikan. Kalau di Demak itu sekarang banyak fenomena yang malah berbondong-bondong ke PBI, pindah ke PBI APBD. Itu juga akan nanti memperberat PBI APBD, keuangan dari APBD daerah itu sendiri, dan tidak akan mampu ya. Semakin lama semakin tidak akan mampu kalau banyak yang dikurangi, sehingga capaian UHC yang harusnya keaktifannya 80% itu tidak akan bisa tercapai sepenuhnya. Penonaktifan PBI JKN juga berdampak pada resiko peningkatan angka kemiskinan di Kabupaten Demak, karena warga miskin harus menanggung pembayaran iuran kesehatan secara mandiri tanpa bantuan pemerintah. Namun demikian, masyarakat yang dinonaktifkan masih dapat mengajukan kembali sebagai peserta PBI JKN dengan syarat benar-benar tidak mampu dan memiliki rekomendasi dari pemerintah desa setempat. Dari Kabupaten Demak, Burhanuddin Aslam, Lingkar TV melaporkan.
Geger dugaan mafia tanah di Kabupaten Rembang, kantor ATR BPN dan DPC PDIP Rembang dilaporkan ke Polres oleh kuasa hukum warga yang mengaku hak tanahnya dihalangi. BPN dilaporkan atas dugaan penyalahgunaan jabatan, sementara DPC PDIP diduga terlibat dalam penyerobotan lahan. Laporan resmi dilayangkan oleh tim kuasa hukum CBP Lau pada Sabtu 29 Juni kemarin. Mereka mewakili Rahmat Hidayat, penerima hibah tanah dari keluarga almarhum Karyono, yang mengaku tanahnya saat ini ditempati kantor DPC PDIP Rembang di Desa Ngotet, Kecamatan Rembang. Kuasa hukum menegaskan permohonan sertifikat tanah melalui program PTSL telah dilengkapi sesuai prosedur. Namun berkas ditolak oleh pihak ATR BPN dengan alasan adanya sanggahan dari DPC PDIP. CBP Lau menduga terjadi persekongkolan antara oknum ATR BPN dengan DPC PDIP untuk menguasai tanah secara melawan hukum. Mereka menunjukkan pelanggaran sejumlah pasal antara lain Pasal 421, 423 KUHP penyalahgunaan jabatan, Pasal 167 dan 385 KUHP penyerobotan tanah, Nomor 51 Tahun 1960 penguasaan tanpa hak, Pasal 55 dan 56 KUHP penyertaan dan turut serta. Melakukan adanya aduan kita melakukan sesuai dengan dasar peraturan undang-undang. Jika memang tidak bisa ditempuh dengan waktu yang atau dengan cara yang baik atau mediasi, ya kita lakukan upaya hukum yang terkait, yaitu melakukan pengaduan ke Polres Rembang untuk saat ini terkait dengan kasus yang kemarin mungkin dari Bapak-Bapak media sudah tahu kasus itu apa. Kami lakukan upaya hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Demikian Pak. Untuk yang Dimas yang diadukan? Oke. Untuk yang diadukan kami di sini dengan Pak Rarjo dengan Pak Slamet Widodo kami melakukan aduan dua teradu di sini. Yang pertama kami adukan adalah kantor ATR BPN, kantor pertanahan Kabupaten Rembang, dan DPC PDIP Kabupaten Rembang Pak. Demikian. Terkait apa Mas? Jelaskan lebih lengkap. Oke, kalau untuk terkait dengan ATR BPN Kabupaten Rembang, kantor pertanahan Kabupaten Rembang, yaitu terkait dengan adanya pembatasan hak masyarakat terkait dengan penyalahgunaan wewenang yang kami maksudkan, kami juntukan dengan adanya dugaan terikat dengan mafia tanah, yaitu di mana tidak memprosesnya berkas klien kami atas nama Bapak Rahmat Hidayat sesuai dengan profesionalitas dan aturan undang-undang yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan DPC PDIP Kabupaten Rembang yang sudah kita laporkan sebagai terlapor dan teradu pada siang hari ini, yaitu kami melaporkan adanya dugaan penyerobotan tanah Pak. Karena sampai dengan saat ini dari DPC PDIP sendiri tidak ada untuk itikat bertemu dengan kami atau membicarakan secara pribadi, secara persuasif, tetapi malah melakukan sanggahan terhadap BPN. Jadi ini yang menurut kami kurang pas. Kalau memang dari terlapor kedua ini memiliki alas bukti hak yang kuat atau yang sah, silahkan lakukan gugatan di dalam pengadilan dan dilakukan secara gugatan perdata. Tetapi di sini mereka tidak bisa menunjukkan alas hak yang sah, sehingga kami juga melaporkan perihal adanya dugaan penyerobotan tanah. Ya, pelaporan ini langkah selanjutnya yang akan ditempuh apa setelah pelaporan ini? Ya, langkah selanjutnya kami akan menunggu panggilan dari Polres Rembang terkait dengan klarifikasi dan kemudian nanti BAP dengan klien kami dan dengan kuasa hukum. Khususnya saksi-saksi juga sudah kami siapkan, bukti sudah kami letakkan dan lampirkan keseluruhan, sehingga menurut kami sudah tidak ada yang perlu kami untuk sertakan untuk hari ini. Ia menegaskan apabila tidak ada tindakan dari Polres Rembang, mereka siap membawa kasus ini ke Polda bahkan hingga tingkat pusat. Proses hukum diklaim akan terus dilanjutkan hingga tuntas. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun. Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile,
kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, tali kolosal Topeng Kaliwungu yang melibatkan 500 penari digelar di pesisir pantai selatan di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada Minggu 29 Juni sore. Acara tahunan itu menyedot perhatian wisatawan mancanegara dan telah masuk dalam Karisma Event Nusantara 2025 yang diharapkan dapat lebih mendorong pariwisata daerah. Berlatar ombak pantai selatan Watu Pecak, Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Lumajang. Festival Segoro Topeng Kaliwungu pada Minggu sore menghipnotis ribuan pengunjung dari berbagai daerah hingga dunia. Bertajuk Mystical of Kaliwungu, festival budaya ini melibatkan 500 penari profesional hingga pelajar yang disimbolkan sebagai kebangkitan eksistensi kesenian. Tarian Topeng Kaliwungu merupakan warisan budaya tak benda asli dari Kabupaten Lumajang, menceritakan sosok Baladewa Raja Kerajaan Mandura yang dipuja dan diagungkan layaknya dewa. Topeng putih menyimbolkan kesucian, sementara gerakannya menggambarkan karakter gagah berani dan ketegasan. Ribuan pengunjung memadati pantai Watu Pecak, tak hanya wisatawan lokal, tetapi juga mancanegara. Event Segoro Topeng Kaliwungu menjadi branding wisata dan menjadikan budaya sebagai daya tariknya. Acara tahunan Segoro Topeng Kaliwungu ini kini telah masuk dalam 110 agenda Event Nasional 2025. Tidak hanya masukkan, tetapi juga bisa masuk dalam kalender of event yang ada di Kementerian Pariwisata. Karena kan kita ada event nasional juga, ada event daerah. Jadi ini yang terus kami dorong karena event ini sudah terbukti ya pergerakan bisa meningkatkan pergerakan wisatawan, baik itu Nusantara maupun mancanegara, juga terjadi perputaran uang yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Dukungan dari Kementerian Pariwisata, dari Menteri, dari Wamen tentu luar biasa dan ke depan semakin kita harapkan semakin besar, terutama soal investasi. Ya. Jadi kami sudah sampaikan kita butuh investor untuk membangun pariwisata kita. Selain untuk menarik wisatawan, pertunjukan ini merupakan upaya melestarikan kesenian tradisional hingga kekayaan budaya.
Pemirsa, pemerintah Kota Cilegon secara resmi memulai pembangunan gedung baru perpustakaan daerah yang berlokasi di Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Banten. Wali Kota Cilegon, Robin Sar, berharap perpusda yang baru ini tidak hanya menjadi sarana baca, tetapi juga menjadi pusat literasi dan riset bagi mahasiswa, pelajar, serta kalangan cendekiawan di Kota Cilegon. Pemerintah Kota Cilegon resmi memulai pembangunan gedung perpustakaan daerah yang baru di Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang pada Senin 30 Juni. Pembangunan gedung perpustakaan daerah dilaksanakan di atas lahan Pemda seluas 3.969 meter persegi menggunakan dana alokasi khusus dari pusat senilai 7,8 miliar rupiah. Wali Kota Cilegon, Robin Sar, menjelaskan pembangunan gedung perpusda baru dilakukan lantaran gedung yang saat ini digunakan kondisinya tidak memadai karena sempit dan lokasinya kurang strategis. Gedung perpusda Kota Cilegon yang baru diharapkan bukan hanya dapat meningkatkan minat literasi masyarakat, tetapi juga dikembangkan sebagai perpustakaan untuk penelitian bagi kalangan mahasiswa maupun cendekiawan di kota setempat. Semoga tahapan prosesnya terus berlalu dengan baik gitu kan. Jadi harapan nanti perpustakaan daerah Kota Cilegon ini bisa menjadi minat lah, menarik minat masyarakat Cilegon untuk meningkatkan literasi, membacanya, dan juga bisa menjadi destinasi wisata juga, wisata edukasi gitu kan, wisata literasi gitu kan. Daerah Kota Cilegon itu akan mengarah kepada perpustakaan penelitian, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, akademisi, ya, para cendekiawan, sehingga ingin memberikan arti lebih perpustakaan ini kepada masyarakat Cilegon. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cilegon juga telah menjalin kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi untuk mendukung pengembangan perpusda sebagai perpustakaan literasi riset, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan buku-buku riset. Pemirsa, Timnas Sepak Bola Putri Indonesia berhasil mengalahkan Kirgistan dengan skor 1-0 pada laga kualifikasi Piala Asia Putri 2026 di Indomik Arena, Tangerang pada Minggu 29 Juni malam. Gol tunggal dicetak Isawa, pemain baru yang memperkuat skuad Garuda Pertiwi di bawah asuhan pelatih asal Jepang Satoru Mochizuki. Tim sepak bola nasional putri berhasil unggul dalam laga kontra Kirgistan pada pertandingan kualifikasi Piala Asia Putri 2026 yang berlangsung di Indomilk Arena Tangerang, Minggu 29 Juni malam. Hingga peluit ditiup pada akhir babak pertama yang berlangsung dengan waktu tambahan selama 4 menit, kedua tim belum mampu membobol gawang masing-masing lawan. Gol berhasil dicetak pada menit ke-65 oleh penyerang bernomor punggung 14, Isa Husyewarps, yang merupakan salah satu dari 4 pemain naturalisasi yang baru bergabung dengan skuad Garuda Pertiwi. Pelatih Timnas Putri Satoru Mochizuki mengatakan bahwa Isawarps memiliki kelebihan terkait kecepatan dan dribble. Kedepannya, ia berharap seluruh tim dapat bermain dengan lebih baik dalam laga kontra Pakistan. 選手たちは遠くからシュートを狙うこの意識は高くて良かったと思うんですが、やはりもう少しゴール前に入っていく工夫をしたいと思います。帰化選手4人のことですが、彼女たちは今日も活躍していたと思うんですけど、もっと力があると思っています。だからこれで慣れて2戦目はもっと活躍すると思います。 Selanjutnya, Timnas Putri akan berhadapan dengan Timnas Pakistan pada 2 Juli mendatang dalam pertandingan yang kembali digelar di Indomilk Arena. Pemirsa, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni merespon wacana pembangunan pagar pengaman di jalur pendakian Gunung Rinjani, Lombok, NTB. Ia menyatakan proses tersebut tidak mudah karena harus mempertimbangkan medan lapangan yang sulit. Meski demikian, pemerintah tetap berkomitmen meningkatkan sarana dan prasarana demi menjamin keselamatan pendaki di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. Bagi kami yang ada di Badan SAR Nasional. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menanggapi pernyataan publik terkait pembangunan pagar di jalur pendakian Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat yang dianggap dapat meningkatkan keamanan para pendaki. Dalam keterangannya kepada awak media di Gedung Basarnas Jakarta Senin 30 Juni, Raja Juli menegaskan pembangunan pagar di jalur pendakian tidak semudah membangun pagar di kawasan perkantoran.
Ia menekankan pembangunan pagar di Gunung Rinjani harus memperhatikan kondisi medan di lapangan. Selain itu, para pendaki juga harus memiliki kesadaran dalam menyiapkan diri untuk mendaki gunung setinggi 3.726 mdpl tersebut. Pihaknya juga berkomitmen untuk terus meningkatkan sarana dan prasarana untuk memastikan keamanan di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. Oke, cukup, makasih banyak. Sarpras ya, sarana dan prasarana tentu adalah bagian yang harus kita perbaiki. Tapi sekali lagi, imajinasi kita tentang gunung itu jangan disamakan dengan kita sedang mager kantor itu. Anda tahu nggak berapa jaraknya yang harus dipagar gitu. Jadi sebenarnya Sarpras sekali lagi kita tidak anti kritik ya. Kita justru menerima kritik sebagai sesuatu yang produktif, yang baik ya. Tapi yang tak kalah penting itu juga kesadaran dan menyiapkan diri. Lebih lanjut, Raja Juli menegaskan pihaknya bersama Basarnas juga akan mengevaluasi standar operasional prosedur SOP terkait pendakian termasuk proses evakuasi. Adapun evaluasi tersebut juga berkaitan dengan insiden tewasnya pendaki asal Brasil, Juliana Marins, akibat terjatuh di sebuah jurang sedalam 600 meter di Gunung Rinjani pada Sabtu 21 Juni lalu. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Program saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang lalu. Boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa,
Pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau kesiapan sekolah rakyat berasrama tahap pertama di Sentra Handayani, Bambu Apus, Jakarta. Sekolah ini akan menampung 75 siswa setingkat SMP dari kelompok rentan seperti anak terlantar, yatim, serta mereka yang putus sekolah. Program ini merupakan bagian dari upaya Kemensos menyediakan akses pendidikan yang merata. Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau Sentra Handayani di Bambu Apus, Jakarta, Minggu 29 Juni, milik Kementerian Sosial Kemensos untuk memastikan kesiapan sekolah rakyat berasrama tahap pertama. Mensos menyampaikan sebanyak 75 calon siswa jenjang SMP dari berbagai kelompok rentan seperti anak terlantar, korban kekerasan, ex-narapidana terorisme atau napiter, hingga anak dengan masalah kesehatan siap ditampung di lahan seluas lebih dari 1 hektar itu, sebagai misi sosial pemerintah memuliakan anak-anak kalangan miskin ekstrim. Menurutnya, keberadaan sekolah rakyat ini dimaksudkan untuk menyiapkan kehidupan masa depan yang baik bagi anak-anak tersebut. Nah, ini adalah bagian dari Sentra Handayani. Ada 1,2 hektar yang dibuat untuk sekolah rakyat, menampung 75 siswa jenjang SMP. Nah, hari ini tadi calon siswa dan calon orang tuanya dikenalkan dengan kondisi sarana-prasarana yang ada. Mensos menambahkan pengerjaan proyek kolaboratif dengan tim Sekretariat Kabinet serta sejumlah menteri terkait ini dipercepat agar selesai tepat waktu sekaligus membuka pekerjaan baru bagi warga sekitar. Adapun masa orientasi dan proses belajar tahap pertama ditargetkan mulai pada 14 Juli 2025 di 100 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan ekosistem industri baterai kendaraan listrik di kawasan Arta Industrial Hills, Karawang, Jawa Barat. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya alam untuk mendukung kemajuan teknologi dan memperkuat kemandirian industri nasional. Presiden Prabowo Subianto meresmikan ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi yang merupakan konsorsium Antam IBC CBL di Arta Industrial Hills, Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada Minggu 29 Juni. Dalam sambutannya, Presiden mengatakan bahwa kemampuan untuk mengelola sumber daya alam adalah salah satu kunci pembangunan suatu bangsa. Ia pun sempat menyebut bahwa cita-cita bangsa Indonesia untuk mencapai kemandirian di bidang energi merupakan tujuan yang dapat dicapai bahkan dalam waktu beberapa tahun ke depan. Untuk memenuhi kebutuhan listrik dalam negeri, Presiden pun menyerukan agar proyek serupa dapat dilipat gandakan. Jalan kita menuju swasembada energi adalah listrik dari tenaga surya, dan listrik dari tenaga surya ya kuncinya adalah baterai. Dan hari ini kita saksikan, hari ini tadi laporannya menghasilkan 15 gigawatt. Kita butuh, kalau tidak salah para pakar laporan ke saya, untuk benar-benar mandiri kita perlu mungkin 100 gigawatt. Proyek ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi tersebut memiliki nilai investasi sebesar 5,9 miliar rupiah, serta mendorong pengembangan industri dari hulu ke hilir dengan 6 subproyek yang dikembangkan di Kabupaten Halmahera Timur dan Karawang. Pemirsa, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fazar Hizaul Haq membuka sosialisasi program prioritas Kementerian Disdagmen di Medan. Ia menekankan pentingnya penerapan program makan bergizi gratis dan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat sebagai upaya membentuk karakter anak yang sehat, disiplin, dan berakhlak baik sejak usia dini. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Wamendikdasmen Fajar Hizaul Haq menekankan pentingnya program makan bergizi gratis MBG dan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat guna membentuk karakter yang berkualitas pada anak-anak. Hal ini disampaikan Wamendikdasmen saat membuka sosialisasi program prioritas Kemendikdasmen, MBG, dan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat
yang digelar oleh Balai Penjamin Mutu Pendidikan PPMP Provinsi Sumatera Utara pada Minggu 29 Juni di Kota Medan. Dalam sosialisasi yang ditujukan kepada seluruh guru di Sumut itu, ia menyebut program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan kementerian yang ia pimpin merupakan bentuk akselerasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia demi tercapainya visi Indonesia Emas tahun 2045. Adapun gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang saat ini diterapkan, yakni bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah, oleh Bapak Presiden Prabowo melalui program makan bergizi, dan juga kami di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dengan beberapa program yang digulirkan oleh Pak Abdul Mukti, salah satunya pembiasaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Sesungguhnya itu ingin mencapai tujuan besar tadi, mengakselerasi peningkatan kapasitas SDM kita. Fajar berharap seluruh guru dan orang tua khususnya di Sumatera Utara berkolaborasi dengan baik untuk menerapkan program prioritas tersebut pada anak-anak, baik dalam menjalani pendidikan maupun kehidupan sehari-hari. Adapun sosialisasi ini digelar sejak 29 Juni hingga 1 Juli. Pemirsa, TNI Angkatan Laut melalui Koarmada 3 mengerahkan 2 kapal perang yaitu KRI Teluk Wondama dan KRI Panah dalam operasi Trisila 2025. Operasi ini berlangsung selama 37 hari dengan melintasi titik-titik strategis di wilayah timur Indonesia. Tujuannya adalah menjaga kedaulatan, stabilitas, dan keamanan perairan nasional khususnya di Papua. TNI Angkatan Laut Koarmada 3 mengerahkan 2 kapal perang Republik Indonesia dalam satuan tugas operasi Trisila 2025, antara lain KRI Teluk Wondama 527 dan KRI Panah 626 dengan membawa 1 pesawat udara, 3 perahu karet marinir, dan 249 personel terlatih berkemampuan khusus untuk menjalankan operasi maritim selama 37 hari. 2 kapal yang tiba di Pelabuhan Laut Jayapura, Papua pada Senin 30 Juni ini akan singgah di 7 wilayah, yakni Ternate, Morotai, Pulau Bras, Biak, Jayapura, Nabire, dan Manokwari. Wakil Komandan Satgas Operasi Trisila 2025, Kolonel Laut Pelaut Yohanes Upang, mengatakan KRI Teluk Wondama berfungsi sebagai kapal amfibi yang bertugas mengangkut material tempur untuk marinir dan TNI Angkatan Darat. Sedangkan KRI Panah 626 adalah kapal cepat yang berperan dalam pengamanan laut serta mendukung perlindungan pasukan di darat. Operasi ini membawa 3 misi utama yaitu pengamanan laut, latihan militer, dan kegiatan sosial masyarakat. Kenapa dinamakan Operasi Trisila? Karena kami mempunyai 3 tugas utama. Ada 3 tugas utama. Yang pertama adalah tugas di laut. Kami memberikan rasa aman kepada seluruh pengguna laut. Jadi kepada kapal niaga, kapal termasuk masyarakat, kita memberikan rasa aman di situ. Kemudian tugas yang kedua kami melaksanakan latihan. Jadi di samping kami sebagai patroli keamanan, kami juga melaksanakan latihan yang kami sampaikan tadi, latihan pendaratan. Komandan Lantamal 10 Jayapura Brigjen TNI Marinir Freddy John Pardosi menyampaikan tugas pokok operasi Trisila untuk menjaga dan mengamankan kedaulatan negara di wilayah perbatasan. Selain itu juga menjaga laut dari berbagai ancaman kejahatan sekaligus melakukan berbagai aksi sosial di wilayah pesisir. Ini intinya berkolaborasi dengan para komponen bangsa yang lainnya, khususnya hal-hal yang menyangkut masalah edukasi bagaimana kita untuk mencintai budaya maritim. Mereka Satgas Trisila ini juga kita manfaatkan khusus kami yang di pangkalan sini berkolaborasi dengan stakeholder terkait di sini dari Pemda, di sini kota khususnya di sini 2 hari ke depan kita akan melaksanakan bersih-bersih pantai. Brigjen Pardosi menambahkan selama bersandar di Pelabuhan Laut Jayapura mulai 30 Juni hingga 2 Juli,
TNI AL membuka kesempatan bagi masyarakat dan pelajar di Jayapura untuk bisa berkunjung ke kapal perang sebagai bagian dari edukasi terkait pengetahuan sistem persenjataan dan pertahanan milik TNI Angkatan Laut. Pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Mia Pratiwi, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.